Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zinda Sevino dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004 0324630054. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk sedikit belajar tentang mata kuliah dasar sistem kontrol dan materi auto tuning PID motor DC MATLAB Simulink. Oke, mungkin langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu adalah auto tuning metode Sinestream. Metode auto tuning Sinestream merupakan teknik identifikasi sistem dengan cara memberikan sinyal referensi berbentuk gelombang sinus yang frekuensinya diubah secara bertahap ke sistem yang akan dikendalikan. Pada metode ini, amplitudo sinyal dijaga tetap, sedangkan frekuensi dinaikkan secara kontinu atau bertingkat untuk melihat bagaimana respon sistem terhadap berbagai frekuensi. Dari respon tersebut, sistem kontrol akan menganalisis amplitudo dan pergeseran fase antara sinyal input dan output. Informasi ini kemudian digunakan untuk membentuk model dinamis sistem, terutama untuk menentukan karakteristik gain, konstanta waktu, dan delay sistem. Keunggulan metode Sinestream adalah kemampuannya menghasilkan data yang sangat akurat pada sistem yang relatif stabil dan linier, sehingga cocok digunakan pada pengujian motor DC atau aktuator yang tidak mengalami perubahan beban secara drastis. Namun, metode ini membutuhkan waktu pengujian yang lebih lama dan kurang efektif untuk sistem yang cepat berubah atau memiliki non-linearitas tinggi. Yang kedua ada auto-tuning metode superposition. Metode auto-tuning superposition bekerja berdasarkan prinsip superposisi, yaitu menggabungkan sinyal uji kecil ke dalam sinyal kontrol utama yang sedang berjalan. Artinya, sistem tetap beroperasi secara normal, namun ditambahkan sinyal eksitasi kecil dengan amplitudo rendah sehingga tidak mengganggu kinerja sistem secara signifikan. Respon sistem terhadap sinyal tambahan ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik dinamis sistem secara real-time. Keunggulan utama metode superposition adalah kemampuan melakukan auto-tuning tanpa menghentikan proses atau sistem, sehingga sangat cocok untuk aplikasi industri yang membutuhkan operasi kontinu. Metode ini juga relatif aman karena amplitudo sinyal kecil tidak menyebabkan overshoot besar atau gangguan serius. Namun karena sinyal uji yang digunakan kecil, metode ini cenderung lebih sensitif terhadap noise dan memerlukan algoritma pemrosesan sinyal yang lebih baik agar hasil identifikasinya tetap akurat. Yang ketiga ada auto-tuning metode PRBS atau Pseudo Random Binary Sequence. Metode auto-tuning PRBS menggunakan sinyal biner acak semu yang berubah-ubah antara dua level nilai, misalnya 0 dan 1 atau minus 1 dan 1. Dengan pola yang tampak acak namun sebenarnya terstruktur, nilai PRBS memiliki spektrum frekuensi yang lebar, sehingga mampu mengeksitasi berbagai mode dinamis sistem dalam satu kali pengujian. Ketika nilai PRBS diberikan sebagai input, respon output akan dianalisis menggunakan teknik korelasi atau identifikasi sistem untuk memperoleh model matematis sistem. Keunggulan metode PRBS adalah proses identifikasi yang relatif cepat dan kemampuannya menangkap karakteristik sistem secara menyeluruh. Metode ini sangat efektif untuk sistem yang kompleks atau memiliki banyak dinamika. Namun, kekurangannya adalah sinyal PRBS dapat menyebabkan respon yang terlihat tidak halus dan berpotensi mengganggu sistem jika tidak dirancang dengan baik, sehingga penggunaannya perlu mempertimbangkan batas aman sistem. Lanjut, ada perbedaan kontrol PID kecepatan, integrating, dan PID posisi atau stable. Kontrol PID kecepatan termasuk dalam kategori integrating system karena variabel kecepatan jika diintegralkan terhadap waktu akan menghasilkan posisi. Pada sistem kecepatan, tanpa adanya kontrol, error kecil yang terus-menerus dapat menyebabkan keluaran terus meningkat atau menurun, sehingga diperlukan aksi integral yang tepat untuk menghilangkan error steady state. Kontrol PID kecepatan umumnya lebih fokus pada respon cepat, kestabilan terhadap gangguan beban, dan kemampuan mempertahankan kecepatan konstan. Parameter PID pada kontrol kecepatan biasanya memiliki nilai integral yang lebih dominan
untuk mengkoreksi error secara berkelanjutan, sedangkan penguatan derivatif digunakan untuk meredam osilasi akibat perubahan kecepatan yang cepat. Perbedaan kontrol masih di perbedaan kontrol PID kecepatan integrating dan PID posisi atau stable. Nah, sebaliknya, kontrol PID posisi termasuk dalam stable system karena posisi secara alami memiliki batas dan tidak akan terus bertambah tanpa adanya input tambahan. Kontrol ini bertujuan memastikan posisi aktual mengikuti set point, posisi dengan presisi tinggi dan overshoot minimal. Pada sistem posisi, aksi proporsional memiliki peran besar untuk menentukan ketepatan posisi. Sedangkan aksi derivatif digunakan untuk meredam osilasi dan memperhalus pergerakan menuju set point. Aksi integral biasanya digunakan secara lebih hati-hati atau bahkan diminimalkan karena dapat menyebabkan overshoot atau osilasi jika nilainya terlalu besar. Oleh karena itu, perbedaan utama antara PID kecepatan dan PID posisi terletak pada sifat sistemnya, tujuan kontrolnya, serta komposisi dan penekanan parameter PID yang digunakan. Kita lanjut ke percobaan pertama, yaitu autotuning kontrol posisi, dan juga percobaan kedua atau autotuning kontrol kecepatan. Let's go. Nah, oke, saat ini kita akan memulai percobaan yang pertama, yaitu adalah autotuning kontrol posisi dengan 3 metode. Pada pengujian ini dilakukan auto-tuning kontrol posisi menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama Sinestream, Superposition, dan PRBS, dengan tujuan memperoleh parameter KP, KI, dan KD yang optimal agar posisi motor dapat mengikuti set point secara presisi dan stabil. Proses dimulai dengan memastikan sistem encoder dan aktuator berjalan dengan baik. Kemudian kontrol diatur pada mode posisi. Set point posisi diberikan dalam bentuk sudut atau pulsa encoder tertentu. Lalu masing-masing metode auto-tuning dijalankan secara bergantian. Pada metode Sinestream, sistem diberikan sinyal referensi berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang berubah secara bertahap. Pada layar, terlihat respon posisi aktual yang mengikuti sinyal sinus tersebut. Dari grafik dapat diamati pergeseran fase dan perubahan amplitudo antara set point dan posisi aktual. Berdasarkan respon tersebut, sistem melakukan identifikasi karakteristik dinamis kontrol posisi dan secara otomatis menghitung nilai KP, KI, dan KD. Grafik yang ditampilkan menunjukkan hubungan antara set point posisi, posisi aktual encoder, serta error posisi yang semakin mengecil seiring proses tuning berlangsung. Selanjutnya, pengujian dilakukan menggunakan metode superposition, di mana sistem tetap berjalan pada kontrol posisi normal, namun ditambahkan sinyal eksitasi kecil di atas sinyal kontrol utama. Pada screen record terlihat posisi motor tetap stabil mengikuti set point tanpa gangguan besar, meskipun terdapat variasi kecil akibat sinyal tambahan. Metode ini memungkinkan auto-tuning dilakukan secara real-time tanpa menghentikan sistem. Dari respon posisi dan error yang dihasilkan, sistem kemudian menyesuaikan nilai KP, KI, dan KD agar diperoleh respon yang cepat, minim overshoot, dan stabil di sekitar set point.
Metode ketiga adalah PRBS, di mana sistem diberi sinyal biner acak semu yang berubah-ubah dengan cepat. Pada tampilan grafik terlihat respon posisi yang lebih dinamis dibanding metode sebelumnya, karena sinyal PRBS mengeksitasi berbagai karakteristik sistem secara bersamaan. Grafik encoder, set point, dan error posisi dianalisis untuk membentuk model sistem kontrol posisi. Dari hasil identifikasi ini diperoleh nilai KP, KI, dan KD yang mampu memberikan akurasi posisi tinggi dengan respon yang stabil. Di akhir pengujian, kontrol posisi ditampilkan tabel atau nilai akhir parameter PID hasil auto tuning dari ketiga metode untuk dibandingkan performanya. Setelah ini kita akan lanjut untuk melanjutkan percobaan kita yang kedua, yaitu adalah auto tuning kontrol kecepatan dengan metode. Nah, saat ini kita masih proses menunggu dan juga mengamati hasil dari grafik. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu adalah auto tuning kontrol kecepatan dengan 3 metode. Pada pengujian ini dilakukan auto tuning kontrol kecepatan motor menggunakan metode Sinestream, Superposition, dan PRBS dengan tujuan memperoleh parameter KP, KD, dan KI yang mampu menjaga kecepatan motor sesuai set point meskipun terjadi perubahan beban atau gangguan sistem. Dikonfigurasikan pada mode kontrol kecepatan dengan input berupa set point, kecepatan dalam satuan RPM atau pulsa per detik yang dibaca oleh encoder. Nah, pada percobaan yang pertama atau pengujian yang pertama, kali ini kami menggunakan metode Sinestream, di mana sistem diberikan sinyal referensi kecepatan berbentuk gelombang sinus. Pada grafik terlihat kecepatan aktual motor berusaha mengikuti set point sinusoidal tertentu. Dari perbedaan fasa dan amplitudo antara kecepatan referensi dan kecepatan aktual, sistem mengidentifikasi karakteristik dinamis kontrol kecepatan yang bersifat integrating. Proses ini menghasilkan nilai KP, KI, dan KD yang ditampilkan setelah auto tuning selesai. Dengan grafik error kecepatan yang semakin kecil dan respon yang semakin halus.
Oke, selanjutnya dilakukan auto tuning menggunakan metode superposition, di mana sinyal uji kecil ditambahkan pada sinyal kontrol kecepatan utama. Pada tampilan screen record, motor tetap berputar stabil pada kecepatan yang diinginkan. Sementara, sistem secara bersamaan melakukan identifikasi parameter. Metode ini memungkinkan tuning dilakukan tanpa mengganggu operasi sistem. Grafik yang ditampilkan menunjukkan respon kecepatan, error, serta kontribusi aksi proporsional, integral, dan derivatif dalam menjaga kestabilan kecepatan. Dari proses ini, diperoleh nilai KP, KI, dan KD yang optimal untuk mempertahankan kecepatan konstan. Oke, dan lanjut lagi ke metode yang terakhir adalah PRBS, di mana sinyal biner acak semu diberikan sebagai input kecepatan. Respon motor terlihat lebih fluktuatif pada grafik, namun justru memberikan informasi yang kaya tentang dinamika sistem. Sistem menganalisis hubungan antara input PRBS dan respon kecepatan untuk membentuk model kontrol kecepatan secara menyeluruh. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh parameter KP, KI, dan KD yang mampu memberikan respon cepat, stabil, dan tahan terhadap gangguan. Di akhir pengujian, kontrol kecepatan ditampilkan nilai akhir parameter PID, hasil auto tuning dari ketiga metode beserta grafik perbandingan performa respon kecepatan. Ini kan udah nih, ini udah stabil nih. Udah kan? Stabil. Nih. Nantinya harusnya nunggu nyampe 200 lebih anjir. 200. Ini jauh tuh. Tapi jauh tadi. Wah, tenang. Udah.